Oh, okey. Daripada segi bahasa, untuk mengatakan apa, negara Indonesia, bahasa rasmi utama mereka sebelum merdekanya mereka ialah bahasa Jawa. So, maksudnya bahasa original Indon bukan bahasa Melayu, bahasa Jawa. Alam lapar-lapar awal. Ada sebuah video podcast yang sangat menggelikan karena kebodohannya. Dan sepertinya itu telah membuktikan kalau banyak dari warganet Malaides menilai dan membuat perbandingan tentang orang Indonesia dari berbagai perspektif, namun dengan cara pemikiran yang dangkal, misalnya seperti perkembangan ekonomi dan sosial, budaya serta perbedaan bahasa, yang seringkali memicu berbagai komentar. Klaim ber-IQ tinggi warga Malaides, sepertinya hanya sekedar branding semata, untuk membahagiakan diri mereka sendiri yang sebenarnya ber-IQ rendah. Dan dari sebuah video podcast warga Malaides, seakan-akan menunjukkan kebodohan mereka sendiri. Mereka mencoba membahas tentang budaya dan sejarah Indonesia, tetapi tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Daripada segi bahasa ni, lenggok kata ni banyak ke berbeza? Oh, okey. Daripada segi bahasa, untuk mengatakan apa, negara Indonesia, bahasa rasmi utama mereka sebelum merdekanya mereka ialah bahasa Jawa. Okey. So depa disebabkan ada satu gerakan anak muda lah. Okey. Depa nak bagi senang kan, nak bagi satu Indonesia boleh seragam bahasa tu. Depa memilih bahasa Melayu. So maksudnya bahasa original Indon bukan bahasa Melayu, bahasa Jawa. Sungguh tak berguna memiliki tetangga seperti Malaides, karena tidak memahami serta mengetahui tetangganya, meskipun selalu menganggapnya serumpun. Namun warga Malaides tak mampu mengetahui negara Indonesia. Bahkan negara Indonesia yang demokrasi, dianggapnya sebagai negara kesultanan. Dan itulah yang membuktikan, kalau warga Malaides pantas disebut sebagai masyarakat yang gemar menunjukkan kebodohannya. Yang diibaratkan, bagaikan tong kosong nyaring bunyinya. Mereka mengira, sebelum Indonesia merdeka, rakyat Indonesia menggunakan bahasa Jawa. Padahal dari dulu hingga sekarang, setiap daerah ataupun suku di Indonesia, menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, yang jumlahnya lebih dari 700 bahasa daerah, dan itu termasuk bahasa Melayu, yang juga tergolong bahasa daerah, yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Yang dijadikan bahasa kenegaraan oleh negeri Malaides. Meskipun saat zaman penjajahan, bahasa Melayu sudah berkembang, tetapi hanya pada golongan tertentu yang bisa menuturkannya, misalnya kaum pedagang ataupun kaum pelajar. Sedangkan masyarakat lainnya, tetap menggunakan bahasa-bahasa daerah atau juga dikenal sebagai bahasa ibu. Lalu 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, tepatnya tahun 1928, barulah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan secara resmi, dengan berinduk pada bahasa Melayu yang sudah bisa dituturkan oleh beberapa kaum dari kalangan pedagang dan kalangan pelajar. Dan hal itu terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 saat Kongres Pemuda II. Sehingga pernyataan bahwa sebelum Indonesia merdeka, orang Indonesia menggunakan bahasa Jawa, itu merupakan orang yang tidak memahami tentang sejarah Indonesia, namun merasa paling tahu tentang negara Indonesia. Sedangkan di Pulau Jawa itu sendiri, tidak semua orang berbahasa Jawa. Karena bukan hanya suku Jawa yang menempati Pulau Jawa. Ada suku Sunda yang berbahasa Sunda, suku Betawi yang berbahasa Betawi, suku Madura yang berbahasa Madura, serta ada bahasa Bawean dan juga ada bahasa daerah lainnya, yang dituturkan seiring dengan migrasi masyarakat dari pulau lain ke Pulau Jawa. Okey. So di situ depa declare lah yang bahasa Melayu tu ialah bahasa kebangsaan depa. Dan adalah dalam surat perjanjian depa tu kan, angkat sumpah semua yang nak bagi Kesultanan Indonesia ni semua akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Indonesia. Nama dia memang bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bukan bahasa Nusantara. Bukan. Sebab satu lagi antara faktor sebab apa Indonesia memilih bahasa Melayu. Satu lagi kita tengok sejarah kan, bahasa Melayu lingua franca kan. Dijadikan satu bahasa untuk perdagangan kan. So disebabkan di situ betapa kuatnya bahasa Melayu ni, mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Tapi kalau ikutkan yang bila sebutnya bahasa Melayu yang you sebut tadi tu, adakah sama bahasa depa dengan kita? Ya, itulah perbezaannya bahasa kita dengan bahasa depa ni banyak juga sebab depa dari segi penduduk dah ramai. Pulau yang berada di negara Indonesia tu pun dah banyak lah. Betul.
So bahasa Melayu depa lain sikit daripada kita. So ada yang sama dengan kita, selebihnya lain lah. Macam dong apa semua lagi kan. Mas, Mas, kakak, kakak. Sebenarnya perkataan kakak tu ialah pak cik kan. abang. Abang. Tengok kat sini tapi kakak ialah sister. Ya. Kat sana kakak tu ialah brother, abang. Dengan maksud certain ayat tu Ya. lah. Cuma tu lah satu benda je yang saya terbuku lah daripada dulu kan. Terbuku dah hati kan. Saya macam pelik lah. Macam orang Indonesia ni, saya respect apa teguh pendirian mereka. Mereka walaupun main Malaysia, mereka still berbahasa Indonesia. Ya. Betul. Itulah macam sebelum ni kita ada bincang dah benda ni dalam episod sebelum ni kan. Sebab apa orang kita ni yang kena please pula mereka kena layan dialek mereka. Betul. Sebab apa kita tak sembang je bahasa KL dengan dia. Sebab kita kan serba mampu. Kita macam-macam boleh. Serba mampu. Orang yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan dalam suatu bidang, tetapi membuat dirinya seakan ia sangat memahami akan suatu hal, ataupun melebih-lebihkan kompetensi-potensi dirinya sendiri, atau secara singkat dapat dikatakan, orang yang kurang pengetahuannya tapi membuat dirinya sok paling tahu. Dan itulah masyarakat negeri Malaides, khususnya mereka yang bertipe M. Yang dalam pemikiran orang-orang Malaides, khususnya mereka yang bertipe M, yang keadaan dengan halo efek atau stereotip efek yang kerap berujung pada logical fallacy, sehingga ketika berbicara tentang Indonesia, maka itu identik dengan Jawa. Padahal Indonesia itu luas, dan kalau dibandingkan luas wilayah Malaides dengan Indonesia, mungkin luas negara Malaides sama dengan satu provinsi. Kita ingat kita tak ada salah faham juga ke? Orang Malaysia pun tak ada juga salah faham kepada Indonesia. Yang pertama, ada yang anggap kalau orang Indonesia ni dia mesti orang Jawa. Kalau kita jumpa, contoh kita pergi ke Jakarta, orang Jawa. Kita pergi sambung belajar dekat Medan, orang Jawa. Tak, dia orang Jawa memang betul majoriti. Tapi ada ramai etnik atau suku dekat Indonesia tu, dia bukan Jawa sahaja. Etnik terbesar adalah Jawa. Dia hampir ada di semua pulau-pulau di Indonesia. Tapi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, yang termasuk top 5, ada etnik Sunda yang berada di Bandung, ada etnik Melayu yang ada di Sumatera bahagian timur, termasuk di Batam yang dekat dengan Singapura, etnik Minangkabau yang ada juga dekat Semenanjung ini, dan juga ada etnik Bugis. Di mana-mana ada. Cuma sebab majoriti orang Jawa, jadi ramai suku-suku atau etnik-etnik ini dia faham sedikit mengenai Jawa tu macam mana. Dan juga kalau macam contoh kan, kalau kita ke sana, ke Indonesia, kita nampak je orang tu pakai songkok, mesti dia Islam. Dia bukan semua yang pakai songkok kat sana tu dia bukan Islam. Di sana songkok adalah pakaian orang Indonesia. So kalau kita nampak orang tu pakai songkok, orang tu nama dia ada Islam-Islam seperti salam, dia mungkin bukan Islam. Ramai yang menganggap Indonesia ni hanya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali dan Pulau Kalimantan yang Borneo kita ni. Sebenarnya Indonesia tu luas. Tolak lagi ke timur sampai dekat, kalau korang nak tahu, Raja Ampat. Raja Ampat itu berada di Papua. So, Indonesia ni dia begitu luas. Dia lagi panjang daripada Amerika Syarikat. Jadi ramai yang menganggap kalau kita contohkan, pergi nampak tempat-tempat menarik di Indonesia. Raja Ampat. Jomlah kita pergi Raja Ampat. Dia bukan sedekat itu. Kalau nak pergi kena naik flight, turun, lepas tu tukar lagi flight, turun, lepas tu tukar lagi flight, turun. Indonesia ni memang tempat dia banyak tempat yang menarik. Lebih banyak pada Malaysia, saya cakap jujur. Sebab Indonesia luas. Sebab dia begitu luas, satu tempat itu nak pergi ke sana, dia yang kita anggap sekejap sahaja, dia sebenarnya mengambil masa yang... Warga Malaides seperti biasa selalu memandang negara Indonesia tak jauh berbeda dengan negaranya, bahkan menganggap kalau negaranya lebih dari segalanya, namun tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu, sebelum mengungkapkan suatu pernyataan. Apalagi pernyataan tersebut, terkait dengan suatu negara. Jika demikian, apakah pantas jika warga Malaides khususnya mereka yang bertipe M, menyandang gelar ber-IQ tinggi? Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.